Selamat pagi Mas Imam dan juga kawan-kawan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Adinda Skarstiani Gusti, Antonia Adela, dan juga Kansa Sabira akan melakukan presentasi mengenai pengambilan sampel kualitatif dan juga kuantitatif yang merupakan materi bab 8 dari mata kuliah pengantar metode penelitian sosial. Baiklah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan mengenai gambaran atau overview dari materi presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama ialah alasan melakukan sampling, kemudian strategi pengambilan sampel, dilanjut dengan random sampling, dan yang terakhir ialah keputusan mengenai ukuran sampel. Sampel merupakan sekumpulan kecil kasus yang dipilih peneliti dari suatu kasus yang lebih besar dan digeneralisasikan ke populasi. Nah, tergantung studinya, metode yang digunakan dalam sampel ini bisa berbeda-beda. Data dalam sampel diperiksa secara detail, dan apabila sampel berhasil diambil dengan benar, maka hasilnya dapat diterapkan ke seluruh populasi. Populasi merupakan sebuah ide abstrak mengenai kelompok besar dari banyak kasus yang mana peneliti mengambil sampel darinya dan kemudian menggeneralisasikan hasil sampel kepadanya. Nah, studi yang dapat dilakukan dalam sampel ini ialah studi kualitatif dan juga studi kuantitatif. Baiklah, selanjutnya beralih ke alasan melakukan sampel. Seperti yang dikatakan sebelumnya, sampel dapat digunakan dalam studi kualitatif dan juga studi kuantitatif. Dalam studi kuantitatif, dikenal istilah probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang prosedurnya mengacu pada probabilitas matematik. Sampel probabilitas banyak digunakan dalam studi kuantitatif karena efisien dan juga hasilnya dapat sangat akurat. Efisien tentunya karena dapat menghemat biaya dan waktu jika dibandingkan mengumpulkan informasi satu persatu ke keseluruhan populasi. Kemudian mengapa dapat sangat akurat? Karena jika kita melakukan pengambilan sampel dengan baik, misal ke 30.000 orang dibandingkan ke seluruh populasi 300 juta orang, untuk kesalahan yang didapatkan akan lebih kecil dibandingkan jika kita harus meneliti satu persatu ke 300 juta orang yang dapat menghasilkan banyak biaya dan juga waktu. Nah, terdapat perbedaan antara penggunaan sampel pada studi kualitatif dan juga studi kuantitatif. Tertulis di sini jika dalam studi kuantitatif kita memilih beberapa untuk mewakili banyak orang. Jadi, unsur keterwakilan merupakan suatu hal penting dalam studi kuantitatif. Nah, dalam sampel kuantitatif ini, ia berfokus untuk mereproduksi data yang akurat secara matematis kepada keseluruhan populasi, misalnya saat melakukan sensus penduduk. Kemudian, selanjutnya terdapat studi kualitatif, di mana memilih beberapa untuk memberikan penjelasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang isu atau hubungan dalam dunia sosial secara lebih mendalam. Nah, dalam studi kualitatif ini relevansi seorang terhadap topik lebih dibutuhkan dibandingkan hanya keterwakilan orang tersebut. Selanjutnya ialah strategi pengambilan sampel. Jadi, terdapat dua tipe kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel, yakni yang pertama pengambilan sampel dengan cara ceroboh atau tidak tepat, dan yang kedua ialah memilih jenis sampel yang tidak sesuai dengan tujuan studi. Nah, hal-hal tersebut dapat diatasi dengan adanya strategi pengambilan sampel yang baik. Terdapat dua cara atau dua teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan ketika kita ingin mendapatkan sampel yang representatif. Yang pertama ialah teknik pengambilan sampel non-probabilitas dan juga teknik pengambilan sampel probabilitas. Baiklah, dimulai dari teknik pengambilan sampel yang pertama, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang merupakan alternatif lebih mudah dibandingkan sampel probabilitas. Nah, terdapat dua bentuk di dalamnya, dimulai dari yang pertama yakni convenience sampling, dapat juga disebut sebagai accidental availability atau haphazard sampling, yang merupakan sampel non-random di mana peneliti menyeleksi siapapun orang yang kebetulan lewat. Kelebihan dari convenience sampling ialah mudah dijangkau, nyaman, dan juga tersedia karena memang sumber selalu ada. Tetapi kekurangannya ialah hasil yang dapat tidak representatif. Contoh dari convenience sampling ini adanya wawancara dadakan yang dilakukan oleh televisi dengan orang-orang yang sedang ada di jalanan. Contoh lainnya ketika mereka melakukan kuis dengan meminta para penonton untuk memberikan jawaban melalui telepon, tetapi tentunya ini tidak representatif
karena biasanya para televisi ini mencari orang yang terlihat normal untuk diwawancara, dan juga ketika kuis telepon tadi, orang-orang yang menelpon tuh adalah mereka yang memilih sendiri untuk dijadikan sampel. Dua hal yang perlu diketahui untuk menentukan representatif atau tidaknya suatu sampel, itu yang pertama kita harus tahu jika sampel yang dipilih secara diri sendiri itu bukan merupakan sampel ya representatif. Kemudian yang kedua, sampel yang terbesar tidak menandakan bahwa sampel tersebut representatif untuk keseluruhan populasi. Selanjutnya ialah kuota sampling, yakni sampel non-random di mana peneliti pertama-tama mengidentifikasi kategori umum tempat kasus atau orang akan ditempatkan dan kemudian menentukan jumlah kasus yang harus didapat untuk tiap kategorinya. Jadi setiap kategori mempunyai kuota tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel ini mempunyai kelebihan di mana dia relatif mudah karena telah ditentukan kuota per kategorinya dan juga terdapat kategori-kategori apa saja yang akan dilakukan sampel. Tetapi kekurangannya justru karena tadi dilakukan beberapa kategori, dia hanya menangkap beberapa aspek atau kategori, misalnya hanya gender atau hanya umur, yang kemudian ini dapat membatasi sampel. Kemudian proporsi kasus dari total populasi yang diambil juga mungkin tidak akurat. Semisal dia ingin melakukan penelitian terhadap suatu populasi berdasarkan umur. Nah, di populasi itu lebih banyak anak-anak, tetapi justru malah kuota yang dia kasih ke anak-anak semisal lebih kecil dibandingkan untuk yang orang dewasa, padahal populasi anak-anak banyak. Tentu ini tidak akurat. Kemudian yang terakhir juga dia menggunakan confidence sampling dalam menyeleksi data. Memang kita kuota sampling, tetapi ketika kita ingin mendapatkan data mengenai kuota, kita biasanya digunakan cara-cara confidence sampling di mana kita mendekati orang, kemudian bertanya apakah ia bersedia, kita yang menyeleksi sendiri, dan hal ini disebut confidence sampling dan itu tidak representatif. Sampel yang kedua yakni teknik pengambilan sampel probabilitas yang merupakan standar emas untuk membuat sampel representatif. Nah, untuk memahami tentang sampel probabilitas ini kita perlu paham akan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya. Dimulai dari yang pertama, sampel diambil dari koleksi besar kasus atau unit, di mana setiap kasus atau unit tersebut disebut sebagai sampling elemen. Apa aja contoh dari sampling elemen ini? Semisal bisa berupa pesan-pesan simbolik seperti bendera, iklan TV, bisa seseorang, bisa sebuah keluarga, bisa juga berupa aksi-aksi sosial. Kemudian lanjut, terdapat populasi atau universe yang dapat ditentukan melalui menspesifikkan elemen dan juga mengidentifikasikan batasan geografis dan juga temporal. Semisal populasi kita tuh adalah setiap orang berumur 20 tahun ke atas yang tinggal di Depok pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada saat itu sedang tidak berstatus sebagai mahasiswa. Nah, kemudian lanjut kita ketika telah menspesifikkan populasi tadi didapatkanlah yang namanya populasi target. Populasi target ini adalah di mana kita mengambil sampel dan kemudian nanti di mana hasil penelitian kita terhadap sampel itu kita generalisasikan ke populasi tersebut. Nah, hal itu disebut sebagai target populasi. Kemudian setelahnya dibutuhkanlah adanya definisi operasional untuk menggambarkan ide abstrak populasi yang disebut sebagai sampling frame. Nah, yaitu daftar kasus dalam sebuah populasi. Misal untuk mengetahui sampel-sampel kita mengambilnya dari adanya data kepemilikan kendaraan, data pembayar pajak, ataupun data orang yang punya telepon. Itu disebut sebagai sampling frame. Nah, kemudian lanjut ada istilah sampling ratio yang merupakan rasio antara jumlah kasus dibagi dengan jumlah keseluruhan target populasi. Kemudian terdapat pula karakteristik dari keseluruhan populasi yang diestimasikan dari sampel yang disebut sebagai parameter. Nah, parameter ini apa? Misalnya parameter itu bisa presentasi orang yang merokok. Kemudian kita juga bisa semisalnya adalah tinggi rata-rata dari wanita yang berumur 21 tahun. Itu disebut parameter. Kemudian yang terakhir terdapat istilah statistik yang merupakan informasi dalam sampel yang digunakan untuk mengestimasikan parameter. Jadi itulah istilah-istilah dan juga sekiranya langkah-langkah yang terdapat di dalam sampel probabilitas.
Di dalam sebuah probabilitas dikenallah kemudian pengambilan sampel secara random atau disebut dengan random sampling. Kata random mempunyai makna spesifik yaitu sebuah proses seleksi tanpa adanya pola tertentu. Nah, sampel yang diambil menggunakan metode matematis secara acak, sehingga tiap elemen dari populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Random sampel ini biasanya menghasilkan sampel yang benar-benar merepresentasikan keseluruhan populasi. Nah, kemudian dikenal pula istilah sampling error, yaitu seberapa besar deviasi ataupun penyimpangan antara sampel dan juga parameter populasi yang ideal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 5 cara untuk melakukan random sampling. Nah, cara pertama merupakan simple random sampling, di mana peneliti membuat kerangka sampling dan menggunakan proses acak dalam pemilihan data, sehingga tiap elemen sampel dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Dalam sistem ini, nantinya akan digunakan daftar angka-angka random, di mana untuk memperolehnya dapat menggunakan cara lama atau konvensional, yaitu random number table. Ini merupakan proses yang benar-benar acak. Kalau zaman sekarang, orang-orang biasa menggunakan program di komputer untuk dapat menghasilkan daftar angka-angka random ini. Dan angka-angka ini mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Jadi, ini merupakan daftar atau tabel angka yang tidak berpola dan digunakan oleh peneliti untuk memilih data secara acak. Nah, dalam random sampling ini juga ada yang namanya distribusi sampel, yaitu suatu set dari berbagai sampel yang berbeda, atau distribusi yang dibuat dengan menarik banyak sampel acak dari populasi yang sama. Sehingga distribusi ini akan menunjukkan frekuensi dari hasil berbagai sampel tersebut. Nah, berikutnya dalam simple random sampling juga ada yang namanya teori central limit. Ini merupakan hubungan matematis di mana banyak random sampel yang ditarik dari suatu populasi sehingga terbentuklah suatu distribusi normal. Pusat dari distribusi ini untuk variabel setara dengan parameter populasi. Jadi central limit ini membuat peneliti dapat mengestimasikan kemungkinan dari sampel tertentu yang tidak representatif atau seberapa jauh sih penyimpangannya dari parameter populasi. Teori ini membuat peneliti bisa mengestimasikan seberapa besar sampling error, di mana peneliti menggunakan informasi dari satu sampel untuk mengestimasikan distribusi sampel dan juga menggabungkan dengan berbagai informasi lainnya. Nah, hal ini semua nih membentuk suatu hal penting, yaitu confidence intervals. Confidence intervals ini merupakan range dari nilai, di mana peneliti memiliki estimasi terhadap rentang nilai yang mencakup nilai parameter populasi sebenarnya. Contoh dari salah satu versi confidence interval ini mungkin sering kita temukan di TV atau di berita ketika jurnalis menyebut margin of error. Nah, terdapat beberapa langkah dalam melakukan simple random sampling. Yang pertama, tentukan target populasi dan identifikasi elemen sampling secara spesifik. Yang kedua, membuat sampling frame dan menggunakan proses acak untuk memilih elemen dari sampling frame tersebut. Yang ketiga adalah menempatkan elemen sampel spesifik yang dipilih secara acak. Nah, cara berikutnya merupakan systematic sampling, yang merupakan teknik sampling yang lebih cepat, di mana elemen populasi akan dipilih dengan penerapan jarak interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi systematic sampling ini sebenarnya mirip dengan simple random sampling, tetapi dengan prosedur atau seleksi yang lebih ringkas. Alih-alih menggunakan daftar angka acak, peneliti mengkalkulasikan sampling interval untuk membentuk metode seleksi acak dalam systematic sampling. Nah, sampling interval ini merupakan inverse dari ratio sampling yang digunakan ketika peneliti memilih sampel. Jadi sampling interval ini membantu peneliti memilih elemen dari sampling frame dengan melewatkan elemen di frame sebelum memilih satu elemen untuk sampel. Langkah-langkah melakukan systematic sampling adalah dengan membuat sampling frame atau mengecek kerangka populasi, kemudian menetapkan jarak atau interval, kemudian menetapkan nomor secara acak, dan yang terakhir adalah anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan begitu terus seterusnya. Cara yang ketiga adalah stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Jadi dalam stratified sampling ini, peneliti mengontrol ukuran relatif dari tiap strata, bukan membiarkan proses acak mengontrol hal tersebut. Hal ini menjamin kerepresentatifan atau memperbaiki proporsi dari strata yang berbeda dalam sampel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengidentifikasikan kategori yang lengkap dan eksklusif, kemudian membagi populasi atau sampling frame ke dalam subpopulasi atau kategori atau strata berdasarkan informasi yang ada, dan yang terakhir menarik sampel acak dari tiap subpopulasi atau strata.
Nah, cara yang keempat adalah cluster sampling. Ini merupakan teknik pengambilan sampel yang alih-alih menggunakan single sampling frame, peneliti menggunakan desain sampel yang terdiri dari berbagai cluster atau kelompok individu. Cluster sampling ini digunakan ketika wilayah yang diteliti terlalu luas secara geografis dan peneliti ingin meminimalisir biaya sampling. Nah, meskipun memang biayanya lebih murah, tetapi cluster sampling ini akurasinya kurang dibandingkan dengan simple random sampling. Karena kan kita tahu nih bahwa dalam penelitian itu tiap stage dapat memiliki sampling error. Maka cluster sampling yang memiliki multi stage tentunya akan memiliki sampling error yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem one stage dalam random sample. Nah, contohnya adalah within household sampling atau pengambilan sampel yang dilakukan di rumah atau keluarga. Dan dalam cluster sampling juga ada yang namanya PPS atau probability proportionate to size, yaitu merupakan penyesuaian yang dilakukan ketika tiap cluster tidak mempunyai angka yang sama dalam elemen sampling. Langkah-langkah melakukan cluster sampling adalah dengan melakukan sampling dari cluster yang sudah dipilih secara acak, kemudian membuat sampling frame untuk elemen dari tiap cluster, dan yang terakhir menarik sampel dengan 3 tahap, yaitu dari cluster besar, dari cluster kecil dalam cluster besar, dan yang terakhir dari cluster kecil yang sudah dijadikan sampel. Nah, cara yang terakhir merupakan random digit dialing atau RDD. Ini merupakan teknik sampling dengan melakukan wawancara via telepon, di mana tiap nomor telepon yang memungkinkan digunakan secara acak sebagai sampling frame. Ini merupakan teknik yang mudah tetapi memakan waktu yang lama. Oke, selanjutnya mengenai pertanyaan seberapa besar sih seharusnya sampel itu, berapa besaran sampel sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan terbaik dari ini adalah it depends atau tergantung. Tergantung pada apa sih? Di buku Newman pada chapter 8 disebutkan tergantungnya ini ada 3 hal. Yang pertama karakteristik populasi, lalu jenis analisis data yang akan digunakan, dan yang terakhir tingkat kepercayaan dalam keakuratan sampel. Jadi, ukuran sampel yang besar itu tidak akan menjamin sampel yang representatif. Meskipun sampelnya kecil, tapi pengambilan sampelnya baik, pastinya akan menghasilkan suatu representatif yang baik. Sedangkan kalau misalkan sampelnya besar nih, tapi pengambilan sampelnya buruk, pastinya nantinya representatifnya itu sangat kurang atau menjadi buruk. Kita juga bisa menjawab pertanyaan mengenai ukuran sampel dengan 2 cara. Yang pertama itu membuat asumsi tentang populasi dan menggunakan hitungan statistika tentang proses random sampling. Lalu yang kedua, memutuskan ukuran sampel menggunakan rule of thumb. Kita menggunakan rule ini karena kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk estimasi statistik. Lalu prinsip ukuran sampel. Di sini dijelaskan bahwa semakin kecil populasi, semakin besar rasio sampling yang diperlukan untuk mendapatkan sampel yang akurat. Kemudian, populasi yang lebih besar memungkinkan rasio pengambilan sampel yang lebih kecil untuk sampel yang sama baiknya. Hal ini karena dengan bertambahnya ukuran populasi, tingkat pengambilan keakuratan untuk ukuran sampel itu akan menyusut. Making inferensi. Tujuan pengambilan sampel adalah agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Nah, untuk menghasilkan sampel yang representatif dari populasi, sampel probabilitas ini sangat dianjurkan atau lebih mungkin jika dibandingkan dengan sampel non-probabilitas. Jadi, jika seorang peneliti ingin menarik kesimpulan tentang populasi dari sampelnya, harus selalu berusaha menghasilkan sampel yang serupa dengan populasi tersebut. Bila hasilnya berbeda, sampel dengan populasi tersebut, maka kemampuan untuk membuat kesimpulan yang akurat akan sangat terganggu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai non-probability sample. Kemudian ada purposive sampling, yang dimana pengambilan sampel ini biasanya dilakukan pada situasi khusus, di mana pengambilan sampel ini menggunakan penilaian seorang peneliti atau seorang ahli dalam memilih kasus sampel perwakilan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pengambilan sampel secara purposive ini sering digunakan ketika populasi yang sulit dijangkau itu perlu diukur. Misalnya,
Seperti seorang peneliti yang akan meneliti arsitek pembangunan, maka yang harus menjadi sampelnya itu seorang arsitektur yang sudah terlatih dan mendalami bidang tersebut. Kemudian ada snowball sampling, pengambilan sampel bola salju. Bisa juga disebut jaringan, rujukan rantai, atau pengambilan sampel reputasi. Adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi dan mengambil sampel kasus dalam jaringan yang dimulai dengan satu atau beberapa orang atau kasus dan menyebar berdasarkan tautan ke kasus awal. Kemudian ada deviant case sampling, yang dimana peneliti memilih kasus yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan sengaja sebagai cara untuk memberikan wawasan yang lebih luas ke dalam proses sosial atau pengaturan. Nah, deviant case sampling ini hampir sama dengan purposive sampling, yang dimana deviant ini digunakan saat peneliti menggunakan teknik yang beragam untuk menempatkan responden dengan karakteristik tertentu. Deviant case sampling ini berbeda dengan purposive samplingnya, yaitu berbedanya dari hal tujuannya. Tujuan dari deviant case sampling ini mencari hal yang unik, khusus, tidak biasa. Kemudian ada sequential sampling, yang dimana seorang peneliti mencoba menemukan sebanyak mungkin kasus yang relevan sampai waktu, sumber daya keuangan, atau energinya habis, atau sudah tidak ada informasi atau keragaman baru dari kasus tersebut. Prinsipnya itu mengumpulkan sebuah kasus sampai mencapai titik jenuh. Kemudian ada theoretical sampling, yang dimana apa yang kami sampel seperti orang, situasi, peristiwa, periode waktu berasal dari teori dasar. Jadi begitu data telah diperoleh, peneliti itu langsung melakukan transkripsi dan memberi kode-kode analitis terhadap segmen-segmen data yang berbicara mengenai fenomena tertentu. Jadi semakin banyak data atau kode dalam sebuah kategori, maka kategori tersebut mudah untuk dijelaskan. Demikian pula sebaliknya. Bila hanya sedikit data atau kode, maka kategori tersebut akan sulit dijelaskan. Kemudian ada adaptive sampling and hidden population. Ini hidden population ini berbeda dengan pengambilan sampel pada umumnya, yang dimana hidden itu kan tersembunyi ya. Ini tuh maksudnya adalah masalah yang berulang dalam studi tentang perilaku menyimpang atau terstigmatisasi, seperti korban kekerasan seksual, pengguna narkoba. Metode ini menggambarkan penerapan kreatif prinsip-prinsip pengambilan sampel, mencampurkan gaya penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan menggabungkan probabilitas dengan teknik non-probabilitas. Kemudian juga ada beberapa pendekatan untuk mengidentifikasi dan merekrut. Jadi di sini juga ada pengambilan sampel adaptif kan. Pengambilan sampel adaptif ini adalah desain yang menyesuaikan berdasarkan pengamatan awal. Jadi setelah peneliti mengidentifikasi anggota populasi yang tersembunyi yang telah ditargetkan, peneliti akan menggunakan metode adaptive sampling, contohnya seperti snowball sampling yang biasa digunakan dalam meneliti narkoba ilegal. Ini juga mempermudah untuk menemukan orang lain gitu. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya kepada Mas Imam dan teman-teman semua. Selamat pagi.